Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku agresivitas. Perilaku agresivitas. Agresivitas adalah perilaku yang secara sengaja dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, di mana pihak korban terdorong untuk menghindari perlakuan berbahaya yang diarahkan kepadanya. Agresivitas menurut para ahli. Agresivitas dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang bertujuan untuk menyakiti orang lain menurut Widi Astuti. Menurut Baron dan Barney dalam Rahman, agresivitas sebagai perilaku yang diarahkan dengan tujuan untuk membahayakan orang lain. Agresivitas adalah keinginan untuk menyakiti individu lain dengan cara mengekspresikan perasaan negatifnya seperti permusuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut Bas dan Ferry. Bentuk-bentuk agresivitas. Yang pertama ada fisik aktif langsung, contohnya menikam, memukul, atau menembak orang lain. Yang kedua ada fisik aktif tidak langsung, contohnya membuat perangkap untuk orang lain, menyewa pembunuh untuk membunuh. Yang ketiga ada fisik pasif langsung, contohnya mencegah orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau memunculkan tindakan yang diinginkan. Misalnya aksi duduk dalam demonstrasi. Yang keempat ada fisik pasif tidak langsung. Contohnya menolak melakukan tugas yang seharusnya, misalnya menolak berpindah ketika melakukan aksi duduk. Yang kelima ada verbal aktif langsung, contohnya menghina orang lain. Yang keenam ada verbal aktif tidak langsung, contohnya menyebarkan gosip atau rumor yang jahat tentang orang lain. Yang selanjutnya ada verbal pasif langsung, contohnya menolak berbicara dengan orang lain, menolak menjawab pertanyaan orang lain. Yang selanjutnya ada verbal pasif tidak langsung, contohnya tidak mau membuat komentar verbal, misalnya menolak berbicara dengan orang lain yang menyerang dirinya bila dikritik secara tidak adil. Selanjutnya ada aspek-aspek agresivitas menurut Bas dan Perry. Di sini ada agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Agresi fisik. Agresi fisik yang dapat diobservasi adalah kecenderungan individu untuk melakukan serangan secara fisik untuk mengekspresikan kemarahan atau agresivitas. Yang kedua ada agresi verbal. Agresi yang dapat diobservasi adalah kecenderungan untuk menyerang orang lain yang dapat merugikan dan menyakiti kepada individu lain secara verbal, yaitu melalui kata-kata atau penolakan. Yang selanjutnya ada kemarahan. Beberapa bentuk anger adalah perasaan marah, kesal, dan bagaimana cara mengontrol hal tersebut. Termasuk di dalamnya irritability, sifat lekas marah, yaitu mengenai temperamental. Selanjutnya ada permusuhan, merupakan agresivitas yang caper, tidak terlihat, terdiri dari dua bagian, yaitu resentment, kemarahan, dendam, kebencian, kesehatan seperti cemburu dan iri terhadap orang lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi agresivitas menurut Baron dan Bryce Combe. Ada faktor sosial, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu provokasi langsung dan kekerasan dalam media. Yang selanjutnya ada faktor budaya. Faktor budaya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kehormatan pada budaya, kecemburuan, dan peran laki-laki. Yang ketiga ada faktor pribadi. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor pribadi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kepribadian, narsis, dan perbedaan jenis kelamin. Yang selanjutnya ada faktor situasi. Faktor
situasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu suhu dan alkohol. Terkait dengan suhu, dari beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa ada hubungan antara agresivitas dengan suhu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi agresivitas menurut Widya Stuti. Ada pertama pengaruh alkohol. Secara keseluruhan, banyak yang dapat ditarik dan literatur mutakhir tentang hubungan agresi dengan alkohol. Yang kedua, temperatur. Dengan membandingkan wilayah panas versus wilayah dingin, ditemukan bahwa agresivitas dalam hal ini bentuk kriminalitas atau kekerasan banyak ditemukan di tempat yang memiliki temperatur udara yang tinggi. Selanjutnya ada stresor pengaruh lainnya. Dalam hal ini ada 3 hal yang dipengaruhi, yaitu crowding, kebisingan, dan populasi udara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.